Perubahan fisika. Zat atau materi bisa mengalami perubahan. Perubahan fisika adalah perubahan pada suatu zat yang tidak menyebabkan terjadinya zat baru. Ciri-ciri perubahan fisika: 1. Tidak menghasilkan zat yang baru. 2. Perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja. 3. Dapat kembali ke bentuk semula. 4. Sifat partikel masih tetap sama. Dan 5. Bisa terjadi karena proses pemanasan dan merubah bentuk wujud zat. Beberapa perubahan fisika yang bisa kita amati. 1. Perubahan wujud. Di antaranya A. Pembekuan, B. Peleburan atau mencair atau meleleh, C. Penguapan, D. Pengembunan, E. Penyubliman, dan F. Pendeposisian. Perubahan fisika yang bisa diamati yang kedua adalah perubahan karena pelarutan. Melarutkan zat tertentu ke dalam air sampai terbentuk campuran homogen yang sifatnya sama. Perubahan fisika yang bisa diamati yang ketiga adalah perubahan bentuk. Misalnya plastisin yang diubah bentuknya menjadi bentuk hewan, misalnya kucing, ikan, atau yang lain. Yang kedua misalnya kayu yang diubah bentuknya menjadi meja, kursi, lemari, atau yang tampak pada gambar adalah replika sebuah mobil. Yang ketiga adalah bambu yang diubah bentuknya menjadi beberapa bentuk kerajinan tangan yang sangat menarik, misalnya udung saji atau misalnya tempat nasi. Yang keempat adalah beberapa botol aqua bekas yang diubah bentuknya menjadi seperti tempat sampah. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun kalian semua belajar dari rumah ya. Materi sebelumnya Ibu membahas mengenai suhu. Suhu adalah derajat panas suatu benda, dan pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan di mana tidak ditemukan zat baru ya. Dan salah satu contoh perubahan fisika yang bisa kita amati sehari-hari adalah pada proses pembuatan es lilin atau es krim. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan es lilin adalah sirup, terserah untuk rasanya Nana ya, bisa melon atau bisa rasa apel. Kemudian kalau kalian ingin membuat es lilin yang rasa susu, bisa menggunakan susu kental manis, atau rasa coklat bisa menggunakan coklat bubuk atau Milo. Kemudian alat yang kita perlukan adalah wadah, dari ini Ibu dari bekas pandinya Magicom ya, dan plastik untuk tempat esnya. Langkah-langkahnya, pertama kita buat dulu sirupnya Nana ya, kita masukkan ke dalam air yang sudah Ibu siapkan. Kita masukkan ke sini. Lalu kita kocok. Kalau kita ingin membuat rasanya rasa melon, atau misalnya kalian ingin membuat rasa susu, bisa nanti
kita buatkan dari air dan campur dengan susu. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik es, ukurannya terserah kalian. Kemudian kita ikat dengan karet gelang. Setelah itu kita masukkan es ke dalam wadah panci yang sudah kita siapkan tadi ya. Kita masukkan esnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan garam. Ya. Kita tambahkan garam. Lalu kita masukkan es lilin yang akan kita bukan sini. Langkah berikutnya adalah kita goyang-goyangkan wadah ini sampai dengan es lilinnya membeku. Caranya begini. Sampai dengan membeku ya, anak-anak ya. Selama kurang lebih 15 menit. A few moments later. Setelah kurang lebih 15 menit, maka sudah menjadi es lilin yang sudah beku dan siap untuk kita konsumsi. Di masa pandemi COVID ini anak-anak, kita kan berusaha untuk tidak keluar kecuali keperluan yang sangat penting. Karena itu kalau kalian ingin makan es krim atau makan es puter atau es lilin, bisa membuat sendiri di rumah ya, dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, dari hasil pengamatan tadi ya, perubahan wujud yang terjadi adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat atau peristiwanya dinamakan membeku. Apakah fungsi garam pada pembuatan es krim ini anak-anak? Ya, fungsi garam adalah untuk menurunkan suhu es sehingga sangat dingin atau cukup dingin untuk membekukan adonan dari es lilin tersebut. Ya.
es krim atau es lilin yang sangat sederhana tanpa menggunakan lemari es. Ya. Kalau kalian ingin membuat es puter, sama caranya. Cuma kalau es puter mungkin padanya tidak dari plastik, tapi dari tempatnya bekasnya astor atau bekasnya permen. Kita isikan susu misalnya ya, kemudian sirup dan lain-lain, kemudian kita tutup, lalu kita masukkan juga ke wadah. Wadahnya ini mungkin kurang besar untuk membuat es puter, lalu kita goyang-goyang tadi, kita goyang-goyang seperti tadi ya. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas perubahan kimia. Materi yang Ibu sampaikan mengenai contoh perubahan fisika yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Sekian anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.